Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Program Studi Sosiologi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat terbentuknya Kecamatan Wonomulyo. Sulawesi Barat adalah provinsi ke-33 dalam negara Indonesia yang dibentuk pada tahun 2004. Letak Sulawesi Barat adalah di Pulau Sulawesi dan ibu kotanya adalah Mamuju. Di Sulawesi Barat terdapat kecamatan yang bernama Wonomulyo. Kecamatan ini telah terbentuk sejak tahun 1937 saat masih berbentuk distrik. Dibuka oleh Transmigran Jawa yang ditetapkan oleh Belanda pada bulan Juli 1934. Wonomulyo awalnya bernama Distrik Koloni dan kemudian namanya diganti menjadi Wonomulyo. Wonomulyo sebelumnya adalah hutan belukar yang kemudian dibuka untuk lahan pemukiman dan lahan pertanian sebelum kedatangan penduduk dari Pulau Jawa melalui kolonisasi. Rombongan ini dipimpin oleh kepala rombongan yang bernama R. Suparman. Kedatangan penduduk dari Pulau Jawa bertahap dari tahun 1937 sampai dengan tahun 1941 yang berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Dengan perubahan kondisi hutan menjadi daerah pemukiman sekaligus dilahirkan nama Wonomulyo yang berarti kawasan hutan yang melahirkan kebahagiaan, kemuliaan, dan kemakmuran. Wonomulyo dalam bahasa Jawa terdiri atas dua suku kata, yakni Wono yang berarti hutan dan Mulyo yang berarti mulia. Dan seiring dengan berjalannya kehidupan para transmigran pada tahun 1940, dibentuklah Wonomulyo menjadi kecamatan dan didirikan pula poliklinik dan masjid raya. Setahun itu, kemudian dibangunlah irigasi Gamo-Gamo yang luas wilayah mengaliri area mulai dari Dusun Lamongan sampai Dusun Kebun Sari yang bertujuan untuk meningkatkan bidang pertanian. Wonomulyo pada waktu itu membawahi wilayah Kampung Sidodadi, Sumberjo, Sidorejo, Bumi Ayu, Kebun Sari, Nganjuk, Nepo, Simbang, dan Kebumen. Kebijakan pemerintah Hindia Belanda tentang kolonisasi bukan hanya bertujuan memindahkan penduduk dari daerah yang padat di Pulau Jawa ke daerah yang kurang penduduk di luar Pulau Jawa, melainkan juga untuk menyediakan tenaga kerja atau kuli murah bagi perusahaan-perusahaan milik Belanda atau bangsa asing lainnya, bagi yang sudah berdiri maupun yang akan didirikan di luar Pulau Jawa. Pada awal pelaksanaan kolonisasi tahun 1905, Kepresidenan Kedu, terutama Kabupaten Purworejo, Kebumen, dan Karanganyar, dipilih sebagai daerah yang sebagian penduduknya dipindahkan ke daerah tujuan kolonisasi di Gedung Tataan atau Lampung. Meskipun pelaksanaan kolonisasi belum memuaskan, pemerintah Hindia Belanda mengirimkan para kolonis Jawa ke berbagai daerah di Hindia Belanda tetap berlangsung, baik di Sumatera terutama Lampung maupun di Kalimantan dan Sulawesi. Penempatan para kolonis Jawa secara bertahap di Sulawesi Selatan, terutama distrik Mapili Ondervaldeling, Polowali, sekarang Sulawesi Barat, mulai dilaksanakan pada 1937. Pada tahap awal, tercatat 115 keluarga dengan 380 jiwa kolonis Jawa ditempatkan di desa inti yang kemudian dikenal dengan desa Sidodadi. Menyusul penempatan para kolonis Jawa berikutnya di lokasi-lokasi sekitar desa Sidodadi yang kemudian membentuk desa tersendiri, yaitu desa Sumberjo, desa Sidorejo, desa Campurjo, desa Bumi Ayu, desa Arjosari, dan desa Kebun Sari. Sampai tahun 1940, tercatat 1.569 keluarga dengan 5.490 jiwa kolonis Jawa yang tersebar pada 7 desa di daerah kolonisasi Mapili. Pada awal 1950-an,
lokasi para kolonis di Mapili berubah menjadi Wonomulyo setingkat distrik dan penduduknya menjadi binaan Jawatan Transmigrasi Provinsi Sulawesi sejak tahun 1952. Wonomulyo merupakan daerah kolonis atau transmigran yang paling berkembang di Sulawesi. Bahkan Wonomulyo bukan hanya menjadi contoh bagi distrik-distrik atau kampung-kampung di sekitarnya, melainkan juga menjadi salah satu pasar yang terpenting dan pusat perdagangan bahan makanan di Mandar. Seperti itulah sejarah singkat tentang terbentuknya Kecamatan Wonomulyo dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.